Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Kalau tidak termasuk golongan kami berarti na'udzubillah, golongan cuma ada dua, golongan kami dan bukan golongan kami. Man lam yarham saghirana, siapa yang tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, maka bukan golongan kami. Jangan sampai kita dikeluarkan dari golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak sayang kepada yang muda, tidak hormat kepada yang tua. Adik-adikku, anak-anak saya sayangi semuanya. Adapun alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, kita hormati, kita muliakan. Bil khusus guru kita, ustadz kita, syekhuna wa sahibuna al-mukarram Ustaz Arifin Ilham. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, diberikan kesehatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqamah iman dan Islam, dan melimpahlah keberkahan beliau sampai kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini lebih kurang 60 menit sampai pukul 10. Setelah itu kita break sejenak bersolawat. Setelah itu baru kita buka tanya jawab selama 60 menit, 30 menit. Jadi nanti kalau ada yang mengganjal di pikiran, tulis, nanti kita buka, kita bahas dalam tanya jawab. Al-Arba'un 40 An-Nawawiyah, nama imam yang menulis kitab ini Abu Zakaria Yahya ibn Sharafuddin An-Nawawi, meninggal 676 Hijrah. Arba'un 40 hadis-hadis An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi yang menyusun hadis ini dengan sanad yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Nawawi turun kepada muridnya Al-Allamah Muhammad ibn Ismail Asy-Syahir ibn Al-Jar, lalu turun kepada muridnya Abu Hurairah Abdurrahman ibn Muhammad Al-Qayyabi, turun lagi ke bawah Syamsuddin Muhammad ibn Abdurrahman As-Sakhawi, turun lagi ke bawah Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Hamzah Ar-Ramli Al-Kabir, turun lagi ke bawah Al-Allamah Syekh Nuruddin Ali Al-Misri Al-Azhari As-Sanhuri, turun lagi ke bawah Al-Allamah Syekh Abdullah ibn Muhammad Az-Ziri, turun lagi ke bawah Al-Musnid Syekh Ahmad ibn Muhammad An-Nakhli Al-Makki, turun lagi ke bawah Al-Allamah Waliullah Syekh Ahmad ibn Abdul Rahim Ad-Dihlawi, turun lagi ke bawah Syekh Abdul Aziz Ad-Dihlawi, turun lagi ke muridnya Al-Allamah Abu Sa'id Syekh Ahmad Ad-Dihlawi, dan satu lagi muhaddits Syekh Muhammad Ishaq ibn Maulana Afdal Ad-Dihlawi, turun lagi ke muridnya Al-Allamah Abdul Ghani Ad-Dihlawi Al-Madani, turun lagi ke muridnya Al-Musnid Muhammad ibn Al-Hayy Al-Kattani Al-Hasani Al-Maghribi, turun lagi ke bawah Syekh Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari, turun lagi ke muridnya Syekh Dr. Mahmud Said Mamduh, lalu turun ke bawah Ustaz Abdul Somad. Jadi saya mendengar ke guru-guru bersanad. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Hadis yang ke-16. Loh, kok tiba-tiba sudah 16 aja Ustaz? Berarti sudah 16 kali pertemuan, ya? Kenapa kami tidak dikasih tahu di Pekanbaru Riau? Hadis hari ini yang ke-16. Hadis ini diriwayatkan dari seorang laki-laki bernama Abdus Syams, Abdu hamba, Syams matahari, hamba matahari. Nama syirik, tidak boleh menghambakan diri kepada matahari. Jangankan kepada matahari, kepada Ka'bah pun tidak boleh. Abdul Ka'bah, hamba matahari, hamba Ka'bah, tidak boleh. Kita hanya boleh menghambakan diri kepada Allah.
Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghaffar, Abdul Somad. Kepada matahari tak boleh. Maka namanya ditanya, nama kamu siapa? Abdul Syams, hamba matahari. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdul Rahman. Nama bapaknya Sakhar, nama kampungnya Daus, nama lengkapnya Abdul Rahman ibn Sakhar ad-Dausi, dari Yaman. Masuk Islam tahun ke-7. Lalu kemudian selalu membawa anak kucing. Nabi memanggil dia, ya Abahir, hei bapak kucing. Lalu dia dipanggil dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah sahabat yang meriwayatkan hadis 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala, ada seorang laki-laki, qala, dia berkata, lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ausini, ausini, beri aku wasiat, beri aku pesan. Apa pelajaran dari hadis ini? Kalau ketemu ulama, ketemu orang soleh, minta pesan. Dulu begitu, kalau ketemu sama ulama, Ustadz, Kiai, Buya, kasih saya pesan. Begitu. Orang sekarang, Ustadz boleh foto? Salahkah minta foto? Enggak salah. Fotonya dicetak. Nanti ketika dilihat, ada ulama-ulama yang kita lihat wajahnya, kita ingat Allah. Bukan berarti wajahnya sama dengan Allah, na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah fakun man ma'allah. Hendaklah engkau bersama dengan Allah. Kalau engkau tidak bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang yang selalu bersama dengan Allah. Ketika engkau bersama dia, engkau mengingat Allah. Kita kalau sendirian di rumah, di hotel, di ruang tamu, lupa dengan Allah. Tapi kalau berada di sini, di majelis az-zikra, bersama orang-orang yang berzikir dengan Allah, melihat wajah Ustadz Arifin Ilham, melihat wajah Ustadz Syukur, melihat wajah para Ustadz kita dari az-zikra, kita mengingat zikir, kita mengingat Allah. Jangankan lihat wajah Ustadznya, minum air az-zikra aja ingat Allah. Ingat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dibacakan doa. Tadi saya baru diberi, Ustadz ini bagus kalau wajahnya kering, disemprotkan kering. Dan air zam-zam disemprotkan ke mulut juga. Saya tanya, ba'da maghrib kan? Iya. Ini kering, lesu, begitu disemprot segar. Nah, jadi hadis ini memberikan pesan pada kita, kalau ketemu sama ulama, ketemu sama orang soleh, ketemu sama orang baik-baik, sebelum berpisah jangan pernah lupa ausini, kasih saya pesan. Ketika ketemu dengan seorang Habib yang dimuliakan Allah di Malang, sebelum pulang saya minta kepada beliau, Habib ausini, kasih saya pesan Habib. Apa kata beliau? Kata beliau, berjihadlah di jalan Allah wahai anakku, jangan takut, jangan gentar, Allah bersama engkau, berjihad. Lalu kemudian satu saat lagi saya ketemu dengan ulama di Surabaya. Lalu saya tanya, Kiai ausini, kasih saya pesan Kiai. Apa kata beliau? As-sidqu fil qaul, al-ikhlas fil amal. Hendaklah engkau berkata benar dan beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kosong daripada pesan-pesan ulama. Saya minta pesan kepada Ustadz Arifin Ilham, Ustadz saya mau pulang ke Riau nih, berilah saya pesan. Pesannya tidak saya ceritakan di sini. Ada pesan. Oleh sebab itu pesannya, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, ittaqillah. Jadi banyak. Kenapa beda ulama, beda ustadz, beda kiai, pesannya beda? Mungkin mereka dapat ilham dari Allah. Ini orang ini kelihatannya, nanti kita misalnya 10 orang, 5 orang menemui ulama, pesannya beda-beda. Setelah selesai keluar dari ruangan, tadi Kiai pesan apa sama kamu? Kata dia, bersedekahlah. Loh, kamu? Dia bilang saya suruh senyum, banyak-banyak senyum.
Kenapa beda? Kita kan sama-sama muridnya. Kenapa pesannya beda? Mungkin yang ini bakhil, pelit, maka dia kamu pesannya sedekah. Yang ini orangnya dermawan, cuman pas ngasih uang mukanya ketat, maka disuruh senyum. Beda orang, beda situasi, beda kondisi. Oleh sebab itu maka jangan pernah kita menjadi mulia karena saling memberikan pesan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling memberikan pesan dalam haqq, kebenaran, saling memberikan wasiat pesan dalam kesabaran. Sebulan sekali kita di Az-Zikra diberikan pesan, datanglah kemari. Di pekan pertama ngantrinya sampai 6 km, sampai saya jalan kaki untuk sampai kemari. Live TV One, semua penontonnya komen, kenapa wajah Ustadz berkeringat? Dia nggak tahu kita jalan kaki dari pintu tol. Di sini kita diberikan pesan, berzikirlah, takutlah kepada Allah, senantiasalah isi hari-hari dengan dekatkan kepada orang-orang saleh. Tidak pernah pesan putus pesan guru-guru kita. Maka datang seorang kepada Nabi. Ini kan kepada Nabi Pak Ustadz, sekarang Nabi udah nggak ada, jadi gimana kalau kepada manusia? Al ulama warathatul anbiya. Ada orang-orang tidak diangkat Allah jadi nabi, tapi kenabian diwariskan kepadanya satu bahagian. La nabiyya ba'dah, tidak lagi kenabian sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mewarisi para nabi. Siapa dia? Al ulama, al amilun, al mukhlisun, az zahidun, al abidun, ar rahimun. Ulama yang hidupnya zuhud, yang hatinya dekat kepada Allah, yang mengamal segala ilmu, yang tidak menuntut apa-apa, yang tidak mencari dunia, mencari ridha Allah, dan mereka itu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Maka kita minta pesan, saya sampai hari ini kemanapun pergi, ke satu daerah, lingkungan, kawasan, wilayah, tetap cari di daerah ini siapa ulamanya. Oh, ulamanya si anu. Kita datang minta pesan. Qala, pesan Nabi yang berikutnya, la taghdab, la, jangan, taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dia tanya lagi, apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dia ulang beberapa kali, jawaban Nabi tetap sama, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal 256. Imam Bukhari meninggal 256, Imam Nawawi meninggal 676. Dari 256 ke 676, hampir 400 tahun jarak antara Imam Bukhari ke Imam Nawawi. Tapi hari ini namanya kita sebut qala al-Bukhari, qala an-Nawawi, qala al-Bukhari, qala an-Nawawi, qala al-Bukhari, qala an-Nawawi. Orangnya sudah lama meninggal dunia. Di antara yang menyebabkan kita tetap hidup tak pernah mati adalah menulis. Imam Bukhari menulis 7.275 hadis. Imam Nawawi menulis sampai-sampai orang bingung menghitung banyaknya lembaran-lembaran karya Imam Bukhari yang tidak seimbang dengan umurnya. Ternyata dia banyak menulis. Imam Nawawi banyak menulis. Pernah diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah yang dikutip dari biografi Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menulis, mengambil bulu ayam, dulu tintanya pakai celup, ini tinta dicelup, tulis. Imam Nawawi terus menulis sampai akhir dia mengantuk, dan kalau dia mengantuk tertidur, kepalanya dia tempelkan di buku yang dia tulis. Ketika dia terbangun, dia menulis lagi. 2 tahun lamanya dia tidak menempelkan tulang belakangnya ke atas kasur yang lembut, demi untuk mencari ridha Allah. Allah meridainya. Sudah 700 tahun dia meninggal dunia. Hari ini tetap kita baca buku kitab karyanya,
mengalir ke makamnya. Menulislah adik-adikku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, menulislah supaya orang yang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya memang tiap hari nulis. Nulis apa? Nulis status. Gak apa-apa, berawal dari status. Tulis status, tapi statusnya berkualitas, bergizi. Nanti sampai masanya status ini dikumpulkan menjadi sebuah karya ilmiah, kumpulan 1001 status, bermanfaat, mengingatkan orang kepada Allah. Sudahkah anda berzikir hari ini? Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Bagus, tidak salah. Tapi kalau status yang tidak tentu arah, omong-omong kosong saja. Pagi-pagi minum pahit betul minumannya. Habis itu makan pedas betul sambalnya. Habis itu masuk siang lapar betul terasa. Nanti pas malam mau tidur berkunang-kunang, rasanya mau mati. Besok mati betulan. Ada gunanya itu. Mubazir, la tubazzir tabzira. Janganlah kamu mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara syaitan. Jangan marah, kata Nabi. Marah itu letaknya di mana? Kalau ada kita lihat orang marah wajahnya merah, apakah marah itu di wajah? Bukan. Kalau ada orang marah suaranya menggelegar, apakah marah itu letaknya di leher? Bukan. Kalau ada orang marah tiba-tiba matanya melotot, apakah marah itu letaknya di mata? Bukan. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ada segumpal, sesuap, segenggam. Mudghah dari kata madagha yamdaghu, dikunyah. Kita kalau mau makan ada yang kita suap, sekunyah, segenggam, sekepal. Dalam diri kita ini ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, jantung. Makanya orang yang marah itu detak jantungnya tidak normal, berdegup. Kamu jangan macam-macam ya, sambil megang sebelah. Jangan macam-macam. Saya kan letak marah itu tiba-tiba darah menyembur tidak normal, lalu nafas tersengal dan orang marah. Makanya kalau marah kata Nabi apa yang dilakukan? Yang pertama dilakukan ketika marah langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terasa mau marah, itulah gunanya kalau orang selalu berzikir, cepat dia ingatnya. Tapi kalau orang tidak biasa berzikir, lama koneknya, nyari kabel lagi. Tapi kalau orang yang sudah biasa berzikir, dia nggak perlu pakai kabel. Kenapa? Wireless, langsung connect. Apa-apa macam-macam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu juga terasa akan marah, zikir itu datang menolong. Makanya banyak-banyak zikir. Saya biasa habis sholat itu astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Tadi habis sholat subuh Ustaz Arifin Ilham tadi subuh ingat istighfar 100 kali. 100 bro. Maka yang marah-marah minim langsung marah, istighfar. Maka terasa akan marah. Jadi yang pertama langsung ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jantung yang sudah mulai bergelora, dia seperti air yang diletakkan di atas belanga, di atas api menyala. Dia sudah mau menyala ke atas, terasa gelombangnya naik, terasa akan berbuih, terasa akan menggelegak, terasa akan mendidih. Datang zikir menenangkannya. Tenang, turun dia kuat. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Jantungmu memang punya engkau, bukan. Walaupun kau sudah bawa sejak dari lahir, dari kandungan ibumu sudah berdetak. Dari mana Ustaz tahu? Dokter SPOG, spesialis kandungan ngasih tahu. Bu, ini
jantungnya sudah ada 2, satu jantung ibu, kami lihat ada satu jantung kecil sedang berdetak. Dokter mendengar ada 2 juta jantung. Selama ini buk, 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 buk. Begitu dia dengar, ternyata sudah ada 2 suara buk, 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 buk. Kalau anaknya 1, kalau kembar 5. Ternyata sehebat-hebatnya laki-laki, dalam dirinya cuman pernah ada 1 jantung berdetak, tapi dalam diri perempuan yang katanya lemah, yang katanya rendah, yang katanya tidak ada apa-apanya, tapi di dalam dirinya pernah berdetak beberapa jantung. Jantung anaknya, jantung anaknya, jantung anaknya yang kembar di dalam, berdetak jantung itu dalam dirinya. Dan itu pemberian Allah, bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah, bukan milik kita. Ayat ini untuk membuat kita rendah hati bahwa yang kita punya ini, bahkan diri kita, kornea mata, buah pinggang, katup jantung, bukan punya kita. Hebat ini, megah mewah punya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini milik Allah. Jangankan harta ini, diri saya pun milik Allah. Begitu. Ayat itu untuk merendahkan hati, bukan untuk ngambil mangga tetangga. Ada orang sekarang dia ambil, ketika yang punya orang, kenapa kamu ambil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Untungnya si bapak yang punya pohon itu cerdas juga, dia ambil batu dia lempar. Kenapa bapak lempar? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini juga milik Allah SWT. Ketemu ente main-mainkan ayat. La taghdab, jangan marah. Tapi biasanya kalau orang sedang marah, ingatannya hilang. Saya pernah menyampaikan hadis ini, bukan dalam konteks kajian Arba'in Nawawi. Pagi kami, judul kajian kita subuh ini adalah kajian tentang la taghdab, jangan marah. Selesai kajian salat sunat isyraq, kebetulan habis subuh. Habis itu tanya jawab. Selesai itu kami pun keluar kota. Sampai keluar kota, tiba-tiba datang Valentino Rossi dari belakang. Dia salib kita, hampir nabrak dekat. Naik emosi, kita kejar, potong dia salib dari depan. Turun. Saya pun marah. Ketika saya sudah mau marah, datang Ustadz Dayat ngasih tahu, Ustadz, judul kajian kita subuh tadi la taghdab, jangan marah. Ternyata habis ngaji ini ujiannya langsung cash and carry. Makanya saya ngeri-ngeri juga nih habis ini. Kira-kira apa yang na'udzubillah, jangan sampai kita marah. Artinya apa? Langkah yang pertama, kita sendiri ingat Allah. Langkah yang kedua, ada orang lain yang mengingatkan kita. Datang orang lain ngingatin kita. Karena kita ini sifatnya lupa. Namanya juga manusia, diambil dari kata nasia. Nasia itu lupa. Ada orang-orang yang lupa, yaitu manusia. Tapi ada yang ingatannya cuma nangkap 24 jam, itu demensia. Kemarin pas jam 6 sore dia beli makanan sebanyak-banyaknya, kolak, cendol, semua 20 bungkus. Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan contoh, bukan azan maghrib. Ketika azan maghrib berkumandang, masuk 2-3 butir korma, seteguk air. Lihat nih mas, lihat nih belanjaan kamu yang ini mubazir kan? Iya. Pokoknya ini yang terakhir, besok kita nggak ulang lagi. Jam 6 sore besok ngulang lagi. Daya tangkap ingatnya cuma 24 jam. Ini namanya demensia. Tapi ada yang lebih parah lagi, lupa rumah, lupa sekolah, lupa nama. Ini namanya amnesia. Gak ingat apa-apa. Kita masih level bawah, manusia. Maka kita yang lupa, memang sudah ngaji hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-16, hadis yang ke-16, hadis yang ke-16, tapi ternyata lupa. Datang teman mengingatkan. Tiba-tiba bapak ngelihat saya sedang ngamuk-ngamuk di pintu tol. Kamu datang, Ustaz, ingat nggak kajian kita ke-16 Ustaz? 16 loh. Astagfirullahaladzim. Ternyata jamaah ingat. Apa kajian ke-16? La taghdab, jangan marah, jangan marah.
Ada orang lain yang ingatkan kita. Yang ketiga, kata Nabi, robah posisi. Kalau marahnya sedang berdiri, nunjuk-nunjuk, duduk. Duduk. Ketika sedang berdiri, ingat. Oh, duduk. Mana kursi? Mana kursi? Mana kursi? Kenapa? Saya mau marah nih. Kalau marahnya sedang duduk, sedang rapat nih, marah, berbaring. Sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Ada apa Pak? Ini rasanya sudah mau bangkit nih. Saya mau nyari. Mana kasur? Kasur. Alhamdulillah, marah hilang, tidur. Itu yang ngasih tahu Nabi, robah posisi. Dan Nabi ini terapi menghadapi marah dari Nabi. Karena sekarang ada orang yang marah menggebu-gebu, ini penyakit kejiwaan. Dia marah, menangani marahnya dia nggak bisa. Akhirnya dia pergi ke psikiater, psikolog. Psikolog, gimana nih saya kena penyakit? Apa? Marah, membabi buta. Oh, tenang ya, ini resepnya. Resep marah. Dalam hati psikiater, kamu masih lumayan membabi buta. Saya gajah bengkak nabrak babi buta. Marah nggak tentu arah. Yang keempat, ketika marah itu adalah gejolak api neraka. Gejolak api neraka mesti dipadamkan dengan air. Maka padamkanlah dengan air wudu. Dipadamkan dengan air wudu, bukan dengan nasi wudu. Air wudu. Begitu terasa marah, langsung pergi. Mana kamar mandi? Mana toilet? Mana keran air? Langsung wudu, padamkan dia. Siram air ke wajah. Alhamdulillah. Udah wudu nggak mempan juga Pak Ustaz, mandi. Cari air dingin sampai menggigil kedinginan. Hilang marahnya insyaallah. Itu yang mengajarkan siapa? Dia yang memberikan terapi, bukan berdasarkan percobaan. Dia bukan terapis, tapi dia adalah wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini kita mesti tahan. Dan di bulan puasa 30 hari lamanya membiasakan diri. Ini bulan Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ini banyak orang yang keliru. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan ini adalah madrasah, pelatihan, lokakarya, seminar, LPG, pembentukan karakter sifat yang dibentuk. Terutama judul kita hadis ini marah. Insyatamahu ahadun. Tiba-tiba sedang duduk nongkrong, ada orang ngajak kelahi caci maki. Hei, bejat, brengsek, kamu. Wa qatalahu, ngajak kelahi, ngajak perang. Maka kamu yang sedang berpuasa diam, katakan falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, inni shaim. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Berani kamu sama saya? Aku sedang puasa. Takut kan? Takut sama saya kan? Aku sedang puasa. Kalau memang berani, mana jamaah kamu? Mana? Katanya kamu hebat. Mana? Aku sedang puasa. Ntar habis azan maghrib gitu. Ini orang masih membatasi dengan batasan limit tertentu. Salah, keliru. Makna kita berkata ini shaim, aku orang yang sedang dididik oleh puasa. Setelah ini marah terkendali. Tapi ada juga orang yang memahami, kata dia kalau sudah ngaji nggak boleh marah. Akhirnya nggak marah sama sekali. Dulu sebelum ngaji orangnya Pak Ustadz marah, ngamuk. Setelah ngaji nggak marah sama sekali. Pak. Tadi anak bapak saya lihat dibonceng si Anu. Biar aja, nggak apa-apa. Istri bapak dilarikan orang, nggak apa-apa. Oh ini orang bukan ngaji, ini nggak benar. Islam tidak membuang marah. Islam menempatkan marah pada tempatnya. Ada saatnya Nabi marah. Nabi keluar rumah, ketika di luar dia lihat ada orang yang sedang kelahi tentang tafsir Al-Quran, berkelahi, berdebat tentang ayat Quran. Nabi marah. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini hobinya jadala, berjidal, berdebat. Jangan berkelahi tentang Al-Quran, jangan berdebat tentang Al-Quran.
La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshalu, nanti kamu gagal. Wa tazhaba rihukum wa tadhhaba rihukum, semangat kamu hilang. Itu sudah pasti. Kalau kamu kelahi, maka kamu gagal dan kamu kehilangan semangat, spiritnya tidak ada. Wasbiru, sabar. Jadi tidak boleh sumpah serapah, caci maki, tidak tentu arah. Tapi Nabi marah pada tempatnya. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi memandang ke belakang. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang salat berjamaah? Nabi marah. Dia di rumah ya Rasulullah, layan tayyadna. Mereka yang salat di rumah, layan tayyadna, berhenti, jangan ulang lagi salat di rumah. Kalau tetap juga salat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Itu marah. Kira-kira kalau bunyi kalimatnya, aku akan bakar rumah mereka, itu marah. Mana mungkin aku akan bakar rumah mereka. La uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Siapkan kayu bakar, kita bakar rumah mereka, kata Nabi. Walaupun Nabi tidak melaksanakannya, tapi ini ancaman tentang orang nggak sholat berjamaah. Jangan katakan Abu Bakar itu tidak marah. Abu Bakar marah ketika datang laporan Abu Bakar, ya ini mereka tidak mau bayar zakat. Kenapa tidak mau bayar zakat? Karena kata mereka zakat hanya wajib kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat itu turun kepada Nabi Muhammad, khudh min amwalihim, ambil harta mereka. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal maka tidak wajib lagi zakat. Marah Abu Bakar. Wallahi, demi Allah, lau mana'u, kalau mereka tidak mau bayar zakat, iqala ba'irin, satu tali onta yang dulu mereka bayar kepada Nabi Muhammad, sekarang mereka tidak mau bayar, la uharibannahum, la uqatilannahum, aku akan perangi mereka. Umar tidak setuju. Apa ini Abu Bakar? Kata Umar, mereka kan bersyahadat. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum, hartanya tidak boleh diganggu, darahnya tidak boleh tumpah. Kenapa kamu perangi orang yang tidak berzakat? Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Memang betul kata-katamu Umar, tapi ingat, man qala la ilaha illallah, siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, maka dia ada kewajiban salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Siapa yang meninggalkan itu, maka dia keluar dari Islam. Aku tidak ingin merusak mereka, mereka ingin kuselamatkan karena tidak membayar zakat. Program pertama Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah adalah marahnya karena Allah. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Wal bughdu fillah, wal bughdu lillah, marah pun karena Allah. Nah, jadi bukan asal sembarangan marah saja. Ali marah ketika ada seorang laki-laki bernama Abdullah bin Sabah menunjuk Sayyidina Ali, antallah, engkau adalah Allah. Dia tunjuk, kata dia, Allah bersemayam dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Allah masuk ke dalam diri Sayyidina Ali, maka dia tunjuk Ali, ya Ali antallah. Dibakar oleh Sayyidina Ali. Ali memerintahkan sahabat, ini orang tobat, dia Yahudi, tidak mau masuk Islam, merusak ajaran Islam, bakar dia. Begitu dinyatakan. Ini menunjukkan siapa yang mengatakan Abdullah bin Sabah mitos, justru disebutkan dalam kitab-kitab Syiah sendiri tentang keberadaan Abdullah bin Sabah yang dibakar oleh Sayyidina Ali. Marah Ali, kenapa? Karena dia merusak ajaran Islam. Umar pernah marah. Umar marah. Kapan itu Abu Bakar marah? Ketika datang seorang laki-laki membuat surat-surat palsu mirip seperti Al-Quran. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Ini nabi palsu, markasnya di Yamamah. Siapkan pasukan perang, kita datang ke Yamamah.
mereka datang ke Yamamah, mereka hantam itu si nabi palsu, marah karena dia sudah merusak agama Allah SWT. Jadi jangan nanti kalau ada ustadz mengerahkan, dia sudah menista agama, dia sudah merusak agama, tangkap dia, adili dia. Datang orang nulis di koran, ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kedamaian. Damai apa? Pala ente. Damai itu ada saatnya damai. Kita pun suka damai, kita senang kepada kedamaian. Damai, ada saatnya damai. Kapan? Nanti jam 2 siang, damai Indonesiaku. Damai. Tapi ada saat-saatnya kita marah. Islam tidak menggunting kemarahan. Islam tidak membunuh darah seni. Seni ukir mengukir, seni kaligrafi, seni tidak dibuang. Islam tidak mengukir seni suara, buang seni suara, tidak boleh. Ada ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz, tidak dihilangkan. Seni berperang, sampai mereka latihan. Orang Habasyah berkulit hitam, legam, pasukan tentara menarikan tombak herbah, tombak pendek di dalam Masjid Nabawi. Itu menunjukkan seni tari perang supaya musuh-musuh bergetar. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, menggetarkan musuh-musuh Allah, menggetarkan musuh-musuh kamu ketika melihat kekuasaan, kekuatan ekonomi kamu, persatuan kamu, politik kamu, sehingga mereka menjadi ciut, menjadi takut, menjadi ngeri. Tapi bukan dengan meledakkan, membunuh, menghabisi. Dengan kekuatan ekonomi kita, melihat kehebatan finansial kita, maka pasukan-pasukan musuh melihat anak-anak muda yang sehat, segar bugar dari Az-Zikra, preman-preman yang habis nyabu down, wah kita sakau nih, mabuk. Mereka sehat walafiat katanya. Geng-geng motor yang habis begadang berkunang-kunang melihat anak-anak muda dari Az-Zikra sehat-sehat, ciut dia. Jangan macam-macam dengan mereka. Mereka orang-orang yang kuat. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Siapa yang kuat itu? Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukan orang yang menang pancu. Orang yang kuat bukan orang yang menang gulat. Wa innamas syadidu, orang yang kuat adalah man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu mengendalikan dirinya indal ghadab, ketika dia marah. Marah menghinakan orang terhormat. Selama ini kita hormat dengan dia, respect dengan dia, orangnya berwibawa. Kalau dia datang dalam satu tempat, pecinya, sorbannya, bajunya, senyumnya, duduk dengan kewibawaan. Ternyata sampai suatu hari kita lihat marah, dia ambil pecinya, dia injak-injak, dia marah. Orang semua lihat, loh ini yang kemarin, hilang wibawa. Padahal selama ini orang lihat dia, kalau ketemu ngangguk, tahap yang diangguk kan, berwibawa. Marah menaikkan derajat orang yang hina ke atas dengan sabar, menjatuhkan orang yang tinggi ke bawah dengan kemarahan. Orang kaya walaupun duitnya banyak, tapi kalau marah, orang lupa tentang jasa-jasanya yang lama. Berapa anak yatim dia sekolahkan, berapa yang dia bangun, orang tidak ingat. Apa kata pepatah Melayu? Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Setahun kemarau, tapi begitu datang hujan sehari hilang, tak berkesan, orang tidak ingat. Sedekah, bagi buka puasa, santunan anak yatim. Sekalinya marah, anak yatim, kalau bukan aku yang nyekolahkan kamu sudah jadi gelandangan di sana. Hilang semua budi baiknya. Makanya apa kata Nabi? Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, khairun wa maghfiratun, pemberian maaf, sabar, jangan marah-marah, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah, yatsba'uha adza, menyakiti hati orang lain. Lebih baik engkau berikan maaf, kata-kata baik, nahan marah, daripada banyak sedekah tapi menyakiti hati orang. Alhamdulillah Pak Ustaz,
Sejak mendengar ayat yang Ustaz baca tadi, hati saya tenang. Kenapa? Karena memang saya selama ini nggak pernah sedekah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya yang udah sedekah terus sedekah, yang belum sedekah mulai bersedekah. Tapi amarah jangan diperturutkan, karena marah ini tidak ada obatnya sampai sekarang, kecuali ngaji, ngerti, introspeksi diri, muhasabah, menung sejenak. Emangnya marah menyelesaikan masalah? Marah itu ada yang cepat marah, cepat sadar. Yang kedua, lambat marah, lambat sadar. Yang ketiga, ini yang jelek, cepat marah, lambat sadar. Yang baik, lambat marah, cepat sadar. Malah marah menambahkan cinta dalam rumah tangga. Ada 5. Yang pertama, karena memang belum pernah ketemu, lalu dia bertemu, nikah, itu bahagianya luar biasa. Yang kedua, istri begitu melahirkan, selesai melahirkan, itu sangat membahagiakan. Yang ketiga, setelah head bertemu, itu membahagiakan. Yang keempat, setelah pergi jauh lama lalu bertemu, itu membahagiakan. Yang kelima, setelah marah suami marah dengan istri, istri marah dengan suami, lalu berdamai, itulah suasana yang paling indah. Ating tang, atang ting ting. Kembali ke marah. Jadi begitulah pesan guru kita, para ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tentang masalah marah ini, apakah dengan marah menyelesaikan masalah? Macet, jam, sampai ke pintu gerbang, lampu merah. Orang selalu ingat merahnya, padahal antara merah, hijau, kuning. Kenapa yang selalu diingat merah? Mau kemana? Ke lampu merah. Kenapa nggak lampu hijau? Kenapa nggak lampu kuning? Artinya orang selalu mengingat marah kita, sampai-sampai diejek orang. Siapa itu titelnya? Itu loh MM. Apa itu? Mudah marah. Oleh sebab itu maka kemarahan ini mesti kita tahan. Maka sampai saatnya kita akan dipancing orang, kita tidak marah. Ustadz, kami lihat ketika dicaci maki, diejek di internet itu kok nggak pernah marah Pak Ustadz. Saya nggak tahu passwordnya. Kitalah yang paling tahu tentang diri kita. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak tahu jati dirinya. Aku ini orangnya mudah marah, maka aku tidak ingin nanti aku terpancing. Lalu cara yang paling efektif adalah dengan cara tidak mengetahui password. Baca. Oh kalau gitu Ustaz nggak baca komen-komen kami. Saya baca itu. Tapi jangan tersinggung kalau nggak balas. Nggak bisa. Mau dibalas, kok nggak masuk? Oh iya, lupa password. Artinya apa? Kita kenali diri kita. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita ada 16 tatap muka. Potong tatap muka pertama orientasi perkenalan. Tatap muka berikutnya nanti hilang satu lagi, yaitu acara ujian mid semester. Nanti juga di akhir UAS, ujian akhir semester. Maka 16 ini tinggal 13. Yang 13 ini kita bagi 13 judul makalah. Tolong selesaikan. Jangan sampai hari H nggak ada hadir. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai nanti pada saat ingin presentasi, mohon maaf Pak, tadi malam saya mau ngetik tiba-tiba lampu mati, laptopnya tiba-tiba lowbat, tiba-tiba pas pagi mau ngeprint printernya rusak. Stop, jangan lanjutkan. Aku tak sampai hati mendengar cerita. Saya tidak mau bla 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 bla. Dari awal saya kasih tahu, saya orangnya mudah marah. Kalau nanti kamu macam-macam, saya emosi, maka selesaikan tugas. Artinya kita beritahu orang dari awal supaya orang siap-siap. Jangan tiba-tiba marah, orang kaget, orang terkejut. Ada SP1, ada SP2, ada SP3. Jangan langsung bam. Nah,
benar begitu. Ini tindakan-tindakan yang baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, puasa, haji bagus, enggak salah. Tapi kalau sampai mencaci maki, sumpah serapah hanya karena motivasinya marah, ingat, salatnya hilang, puasanya melayang, hajinya terbang. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin, ada orang yang datang nanti pada hari kiamat menghadap Allah, salatnya banyak, salat tarawih, salat witir, salat sunat isyraq, salat awabin, salat sunat tahajud, salat sunat tasbih, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat wasiyamin, puasanya banyak, puasa Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasanya banyak, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah. Tapi ternyata lidahnya kasar, sudah mencaci maki si fulan, syatama hadza, mencaci maki si fulan, wasafaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan tanpa bukti. Hei anak zina, na'udzubillah, dengan berkata kepada orang tetanggamu, kawanmu, hei anak zina, engkau bisa dicambuk 80 kali cambuk. Yang berzina 100 kali. Yang menuduh, walladzina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum thamanina jaldah, cambuklah mereka 80 kali cambuk. Mengerikan, menakutkan, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka hati, maka ada ungkapan, mulutmu harimau, mulut kamu harimau kamu, mulut kamu, lidah kamu harimau kamu. Oleh sebab itu, tapi kami kemarin melihat Ustaz waktu ceramah marah, itu Ustaz marah, oh, itu marahnya karena Allah. Ngeles aja tuh. Ada orang-orang kalau kita nggak naikkan suara kita, dia ngelunjak, dia injak kepala kita, dia sangka ini kurus 50 kilo nggak bisa marah. Saya mau ngasih tahu, saya bisa marah, tapi tidak tiap-tiap hari marah. Nanti jangan sampai jadi image. Ustadz yang mana? Aduh, gua nggak ingat tuh namanya. Yang mana? Itu yang kalau ceramah marah-marah mulu, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Stres kali Ustadz itu. Ustadz kok stres? Ada saatnya marah, ada saatnya menahan emosi, ada saatnya kita simpan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Lalu di antara orang yang menyumpah serapah, memaki, mengeluarkan kata-kata karena marah tadi, penyesalan mendalam setelah itu. Orang yang marah adalah orang yang ingin membalaskan kerisauannya kepada orang lain, tapi tidak tersampaikan, akhirnya mental ke dirinya sendiri. Orang yang marah itu menyiksa dirinya. Oleh sebab itu maka melebur, marah itu seperti garam yang melebur di dalam air, larut bersama sabar sehingga dia hilang. Ambil air panas, masukkan garam atau gula, campurkan, hilang dia. Jadi tidak disimpan. Ada orang-orang yang mengatakan dia sudah memaafkan, tapi dia simpan. Kamu sudah maafkan Bapak Fulan? Sudah Pak. Kenapa tadi selesai sholat Idul Fitri nggak ke rumah dia? Saya memang udah maafkan dia, tapi kalau untuk bertamu ke rumahnya rasanya 2020 lah. Belum. Wal kaziminal ghaiz, orang yang bertakwa itu apa sifatnya? Di antara sifat orang yang bertakwa, tujuan puasa ini kan la'allakum tattaqun, takwa. Sifat orang bertakwa itu apa? Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Saya penasaran, masa iya arti wal kaziminal ghaiz menahan amarah? Ternyata makna wal kaziminal ghaiz menahan air. Loh, jauh sekali dari nahan marah, nahan air. Nahan air kok bisa diartikan nahan marah? Ternyata orang Arab dulu belum bisa menyimpan air dalam bejana, karena belum ada ember, belum ada mangkok. Lalu menyimpan airnya belum ada botol. Nyimpan airnya di mana? Kulit kambing yang dijahit. Kulit kambing jangan sampai berlubang, hati-hati bersih. Setelah itu kulitnya sama, dijemur kering, dijahit lagi. Setelah dijahit, tinggalkan kecil lubang, isi air. Seperti di film-film koboi kan ada tuh dia minum kirbah namanya, geriba. Sebagaimana air tidak menetes keluar dari kulit kambing, begitulah amarah tidak lepas dari mulut. Bisa dia tahan. Wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menahan air dalam kulit kambing.
Sebagaimana kulit kambing yang dijahit kuat bisa menahan air sampai tidak keluar setetes pun, begitulah orang yang takwa mampu menahan amarah emosinya sampai tidak keluar sedikit pun. Ada juga orang di mulutnya tidak keluar tapi di tangannya sama aja. Al-muslim, siapa itu muslim? Al-muslim, muslim man salimal muslimun, selamat orang lain, selamat orang lain, min lisan, dari lisan, wayadih, dari tangan. Siapa itu muslim? Orang yang sudah haji bolak-balik ke Makkah, benar. Siapa itu muslim? Orang yang sholat 5 waktu, betul. Siapa itu muslim? Orang yang sudah puasa, enggak salah. Tapi jangan lupa, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wayadih, selamat orang lain dari lisan, wayadih, dan dari tangan. Itulah beberapa petikan dari hadis yang ke-14, hadis yang ke-16. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai pukul 10, 60 menit berlalu, kita break sebentar dengan salawat, menenangkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyra sayyiat, ditutupi, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'an laku asyra darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Setelah itu nanti baru kita buka tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita yang mulia telah memberikan pemaparan hadis ke-16, hadis kitab An-Nawawi. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang akan bertanya bisa ditulis, bisa dioper-oper saja ke depan. Nanti di depan insyaallah sudah ada tim yang akan menyortir pertanyaan yang akan dijawab oleh guru kita. Baik, kita lanjutkan bersama guru kita dengan sesi tanya jawab dari beliau. Kita akan jawab 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah pertemukan kita kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Cara marah yang baik kepada anak dan keluarga yang diajarkan Rasulullah SAW. Muru auladakum bis salah, suruhlah anakmu salat, wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukullah ketika berumur 10. Artinya pukul itu salah satu dari bentuk marah. Tidak suka karena perbuatan. Marah itu adalah tidak suka karena melakukan suatu perbuatan yang diharamkan Allah, atau tidak suka karena meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan Allah. Nah, jadi maka ada tahapannya, suruh, perintah, atau gantungkan cambuk. Di antara yang diajarkan Nabi, menggantungkan cambuk di dinding sehingga anak itu akan melihat, oh ini sakitnya, walaupun dia tidak dipukul. Kalaupun memukul, mendidik, mengajar, bukan kata-kata kasar. Kalau dibiasakan telinganya mendengarkan kata-kata yang kasar, maka sensitivismenya akan hilang. Tapi bukan berarti tidak marah. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayus. Siapa itu? Laki-laki yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, kepada anak perempuannya, tidak menutup aurat. Maka Nabi memanggil, ya Asma, kesini, kemari Asma. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi, la yasluh laha an yura, tidak boleh nampak dari tubuhnya illa hadza, kecuali wajah, wa hadza, telapak tangan. Jadi bukan langsung marah, tidak tentu arah, diberikan sebab. Kalaupun kamu lihat saya marah, marahnya karena Allah, karena saya sebagai laki-laki yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, mata, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Hai anak-anakku, hai keluargaku, kalian mesti ngerti saya ini bukan marah, tapi karena tanggung jawab nanti akan ditanya, disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka mengerti, orang memahami, oh rupanya dia bukan memperturutkan emosi hawa nafsu, tapi karena ingin menjaga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki,
hai para suami, hai para bapak, hai para paman, qu anfusakum, jaga dirimu, hai para wali, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, dari api neraka. Bolehkah kita marah kepada orang tua yang tidak ingin sholat berjamaah di masjid? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, kalau orang tuamu itu berbeda agama denganmu lalu dia memaksamu untuk mempersekutukan Allah. Bayangkan, pertanyaan ini tentang orang tua seagama tapi nggak mau sholat ke masjid atau nggak mau sholat. Ini sekarang konteksnya lebih parah, orang tua beda agama dan dia paksa anak itu untuk mempersekutukan Allah. Apakah boleh kita marah? Bapak kafir. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan patuh, jangan ikut. Apakah disuruh melawan? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kalian bergaul berbakti kepada mereka. Kalau yang berbeda agama saja disuruh tetap bergaul berbakti berbuat baik, apalagi yang sama-sama asyhadu alla ilaha illallah. Ajak mereka ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak ayahmu yang belum sholat itu ke jalan Allah, ajak ibumu yang belum pakai hijab itu ke jalan Allah, bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi ayah saya ngajak debat dengan saya, wajadilhum, debat dia, silakan debat, billati hiya ahsan, dengan cara yang santun yang baik. Jangan ngejudge. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, Allah lebih tahu siapa yang sesat dari jalan Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Yang mentang-mentang udah hijrah, udah ngaji, papa, mama, sini, assalamualaikum, kasih tahu mereka dengan santun. Ibu saya belum pakai hijab Pak Ustadz, pergi ke pasar belikan hijab yang bagus, sampul. Mama, ini ada oleh-oleh kenang-kenangan. Apa ini? Coba buka, surprise. Wow, ini yang harga 15.000 kan? Jangan lihat dari harganya mah, tapi lihatlah kain sepotong inilah yang akan menyelamatkan mama dari neraka jahanam. Nyindir ya kata. Enggak, cuma ngasih tahu aja. Orang tua kita ajak dengan cara yang baik. Lihatlah bagaimana Ibrahim. Nama Ibrahim kita sebut 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim bertengkar dengan bapaknya. Apa kata bapaknya Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, ngajak aku Ibrahim, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliyya, tinggalkan aku, pergi sana. Apa kata Nabi Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu bapakku. Sa'astaghfiru laka rabbi, walaupun kau marah-marah padaku, aku tetap akan mintakan ampun kepada Allah. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu mengabulkan doaku. Itu maka kita sebut Ibrahim alaihissalam. Semoga selalu diberikan keberkahan Ustadz, amin. Mohon jelaskan zikir mengingat Allah itu menenangkan hati. Tapi kenapa ketika saya zikir ketenangan itu belum saya dapatkan? Apakah itu karena dosa-dosa saya yang lalu, atau karena zikir saya belum benar? Gimana nih Pak Ustadz? Pak Ustadz katanya kalau makan kenyang. Iya, saya udah makan kok nggak kenyang. Mungkin ususnya bolong, mungkin kurang banyak, mungkin salah suap, mungkin salah masuk. Oleh sebab itu maka dengan cara yang benar. Kalau tidak maka obat akan berubah menjadi racun. Mulut menyebut, hati mengingat. Afdal zikri, seafdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut, jantung connect, dari jantung naik ke otak, dari otak menyembur ke mata, dari otak ke telinga. Kalau zikirnya benar, connect mulut dengan hatinya, otaknya lurus benar, matanya akan benar, telinganya akan benar. Itu sudah connecting yang tidak terputuskan. Makanya kenapa si Anu meninggal? Sakit jantung.
Kenapa si Anu meninggal? Jantung koroner. Kata Nabi, kalau itu kamu isi, yang lain akan selamat. Pernah enggak? Kenapa si Anu meninggal? Kena panu, kena kurap, penyakit jantung. Maka diisi dengan zikir kepada Allah. Enggak ada air putih. Nah, kamu mesti zikirnya benar. Ala, mungkin kurang banyak. Ini saudara kita sudah berzikir, tapi ketenangan belum juga turun. Siapkan cawannya. Siapkan cawan. Cawan itu apa Pak Ustadz? Gelasnya. Siapkan bersih. Nanti airnya Allah yang akan turunkan. Cawan itu adalah jantung, hati. Nanti Allah yang turunkan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang akan menurunkan ke dalam hatimu. Kadang-kadang kita bangun pagi risau, nggak tahu apa yang dirisaukan. Risau aja pikiran, susah hati. Tapi begitu kita berzikir, terasa dia pelan-pelan, seperti kopi yang diaduk, kacau. Tapi kemudian ketika berhenti, terasa dia turun ke bawah, bening, hening, terasa. Banyak-banyak salawat. Begitu keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allah terus. Yang sambil bawa motor, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Terasa Allah menurunkan ketenangan. Rasakan itu setiap pagi mau pergi. Jangan dengar radio, dengar lagu. Mau berangkat kerja, hidupkan radio. What can I do? Masuk setan macam-macam, mati kan. Buat lagu. Saya Pak Ustadz hobi lagu religi, bagus, hidupkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tenang, lebih baik yang tidak ada klip-klipnya itu, karena klipnya itu merusak. Apalagi kalau bintang klipnya anak gadis, error kita dibuatnya. Jadi ini kurang banyak aja, banyak-banyak berselawat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ambil wudu, salat sunat 2 rakaat, duduk di sajadah, pejamkan mata, zikir. Afdhalul zikri fa'alam la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengagungkan Allah. Jangan sampai lupa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang macam-macam, jangan hiraukan. Tiba-tiba datang suara, hai Abdul Somad, berhentilah berzikir, kau sudah kuangkat menjadi waliku. Wali murid apa wali kelas? Ada yang marah, mana suaranya? Streaming kok gak kedengaran? Padahal tadi udah bilang la taghdab, jangan marah. Apakah ada ghibah yang dibolehkan? Gosip, ghibah. Oh, jadi ternyata ada ghibah konvensional, ada ghibah syariah. 3 yang dibolehkan. Hakim, Justice Bow. Sini saksi. Ya, apa benar engkau melihat perbuatan ini? Sebenarnya saya ngelihat Pak Hakim. Ceritakan. Saya takut ghibah Pak Hakim. Gimana saya mau memutuskan hukum? Maka boleh bercerita aib orang sebagai saksi di pengadilan. 2, bertanya hukum. Ustadz Somad, ya boleh nanya Ustadz, boleh. Apa pertanyaannya? Ini Ustadz, masalah kasus kawan saya. Iya, apa masalah? Saya nggak bisa cerita Ustadz, takut ghibah. Loh, gimana saya mau jawab? Yang kedua boleh kalau nanya tadi nanyanya sekali, ini tiap hari nanya, menikmati nampaknya. Yang ketiga, apa dia? Menunjukkan kebatilan orang, liihqaqil haqq wa ibtalil batil. Mas, ya, itu orang batil, itu orang betul, batil betul, batil betul. Ini batil, menunjukkan kebatilan orang. Ini orang kalau sudah pakai uang nggak bakalan pulang, hati-hati kamu. Waktu itu kita bukan ghibah, kita sedang menyelamatkan umat dari kejahatan dia, kejahatan uang. Nah, itu mesti kita luruskan. Jadi yang boleh ghibah 3, kesaksian di pengadilan, menanyakan hukum,
dan untuk menunjukkan kebatilan orang yang batil supaya orang Islam selamat dari kebatilannya. Jangan coblos ini, jangan pilih ini. Siapa yang jangan dipilih? 9 DPR, DPD, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, gubernur. Saat kita situ, oh jangan riba, nanti kamu bukan riba, sedang menunjukkan liihqaqil haqq wa ibtalil batil, menunjukkan yang hak dan membatilkan yang batil. Sekarang tantangan untuk anak muda itu banyak sekali Pak Ustaz. Yang saya tanyakan, bagaimana cara anak muda agar selalu istiqomah di jalan Allah dengan begitu banyak godaan yang ada. Pertama, anak muda mesti membangun komunitas. Di antaranya komunitas pemuda Az-Zikra. Makanya gabung di sini. Serigala yang ada di luar tidak akan menerkam kalian selama kalian berada di tengah jamaah. Tapi begitu kalian memisahkan diri dari jamaah, maka akan datang serigala-serigala menerkam. Sekelompok bison menyeberang sungai, predator mengamati dari jauh. Ketika ada satu bison yang agak hanyut meninggalkan jamaah, datang menerkam, habis dia terkam. Oleh sebab itu jangan pisahkan diri dari jamaah. Yang kedua, membangkitkan semangat untuk beramal beribadah. Pulang dari sini mampir ke rumah sakit. Rumah sakit apa? Terserah rumah sakit mana. Yang penting ada tulisan rumah sakit. Lihat orang sakit. Dek, mau ngeliat siapa? Kata security. Semua yang sakit di sini mau saya lihat. Saya mau ambil pelajaran dari mereka. Saya masuk ke rumah sakit di Bogor, melihat orang berbaring di samping mesin sebesar kulkas, lalu dicopot darahnya dengan selang paralon, masuk disedot berbuih. Saya tanya, sudah berapa lama terbaring? 5 jam. Darah disedot, keluar, masuk ke mesin, dicuci dalam mesin, masuk lagi ke dalam. Sakitnya, waktunya, duitnya. Saat itu kita, ya Allah, bangkit semangat beribadah. 3, lihat orang mati. Kalau lihat ada bendera warna putih, mampir. Siapapun yang meninggal, jangan lihat. Bendera warna putih, mampir. Buka penutup wajahnya, cium. Kalau laki-laki, perempuan jangan. Walaupun udah meninggal, kalau kamu cium, suaminya ngamuk. Rasakan sejuk jenazah seperti es batu. Antar dia sampai ke pemakaman. Siapa yang mengantar jenazah sampai ke pemakaman, maka dia mendapat pahala qiratan, 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa arti 2 qirat? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud. Oleh sebab itu maka bangun komunitas, lihat orang sakit, lihat orang mati, insya Allah kau istiqomah. Kalau sudah kau lakukan yang 3 tidak juga istiqomah, berarti kau sudah mati sebelum Israel datang. Na'udzubillah. Jasadnya hidup, jiwanya sudah mati. Ustaz tolong sebutkan, jelaskan secara terperinci satu persatu syarat-syarat kriteria seorang boleh digelari dengan masing-masing gelar. Ad-da'i ilallah, orang yang mengajak ke jalan Allah. Ayo salat, ayo puasa, ayo zakat, ayo haji. Ad-da'i ilallah, mengajak. Ud'u ila sabili rabbik. Walaupun kau insinyur, walaupun kau SHMH, walaupun kau profesor doktor, ajak orang ke jalan Allah. Ketuk pintu rumahnya, bro, ayo kita sholat subuh. Alim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Kalau ngajak tadi nggak penting berilmu, dai, yang penting ngajak aja. Ayo sholat. Makanya kalau ada orang ngapain itu ngajak-ngajak sholat? Emang dia sarjana agama? Emang dia dari Kairo? Emangnya dari Madinah? Emangnya dari Ummul Qura? Ngajak-ngajak? Oh ngajak, nggak penting harus sekolah agama, karena dia tidak ada tanya jawab. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah hukum fikih, masalah halal haram, masalah, makanya kalau ada orang mengatakan apa tuh Ustaz Felix Yau, dia kan bukan pelajar agama, dia dai, dia ngajak orang, ngajak supaya udah putusin aja. Berapa banyak saya ketemu sepupu saya, anak abang saya. Setelah lama saya belajar itu jauh di sana, di provinsi lain, saya datang. Alhamdulillah, kami sebelumnya nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, sebelumnya nggak pakai hijab jadi pakai hijab, sebelumnya pacaran jadi nggak pacaran. Saya sudah siap-siap menerima pujian, insya Allah.
Akhirnya apa katanya? Semua itu kami lakukan setelah membaca buku Ustadz Felix Siau. Ternyata bukan ceramah Ustadz Somad. Apa tuh Ustadz dari Sulaiman? Dia kan penyanyi. Apa yang dia ngajak-ngajak? Dia kan bukan sekolah agama. Emang dia dari fakultas syariah. Dia da'i ilallah, ngajak orang. Dia selalu ngajak orang. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Orang kaya yang selama ini sombong ingat mati jadinya. Akhirnya sedekah. Bagus. Al-allamah, alim, di atas alim al-allamah, digelar dia al-alimul allamah wal muhaqqiqul fahamah faridu dahrihi wa wahidu asrihi. Nah, ini ulama yang levelnya lebih tinggi lagi. Da'i ilallah, al-alim, kemudian al-allamah, fadilatul syekh. Ada istilah-istilah khusus. Kalau di Mesir dipanggil Doktor Abdul Halim Mahmud, Doktor Hamdi Zakzuk. Tapi ulama yang tidak punya titel formal seperti Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, muridnya Dr. Yusuf Al-Qardawi, Doktor S1, S2, S3. Tapi gurunya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh, ditulisnya perjalanan seperempat abad bersama tuan guruku Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, jadi fadilatul syekh. Kalau di Nahdlatul Ulama, hadratul syekh Hashim Asy'ari. Nah, ini puncaknya yang paling tinggi. Nah, ini. Jadi ini titel-titel ini titel non formal yang diberikan orang kepada para ulama. Bagaimana memahami surat Yasin ayat 52 dengan azab kubur, Pak Ustaz? Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Lalu orang mengambil ayat ini mengatakan tidak ada azab kubur. Setelah mati kita cuma tidur. Kesalahan fatal mengambil satu kesimpulan dari satu ayat, mengambil satu kesimpulan dari satu hadis. Cara yang benar adalah al-jam'u bainal ayat wal ahadits wa aqwalil ulama. Coba tengok kajian tematik ayat, hadis, fatwa sahabat, fatwa ulama, baru tarik satu kesimpulan tentang azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ayat Quran, wala nudhiqammahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat, bukan azab yang besar. Azab yang besar di akhirat neraka, azab yang dekat adalah azab kubur. Lalu kenapa mereka dikatakan tidur? Sama seperti orang yang mati. Ketika kita katakan orang yang buta nginjak kaki kita, padahal dia tidak buta. Pas kita sedang jalan, tiba-tiba ada orang nginjak, lalu kita katakan, buta, mohon maaf. Saat itu kita tidak sedang mengatakan dia buta, tapi kenapa tidak berfungsi? Begitu juga orang yang tidur. Orang yang tidur, telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, seolah-olah tidak berfungsi. Kenapa kamu tidak memfungsikan itu selama ini? Oleh sebab itu maka jangan menarik kesimpulan dari satu ayat, dari satu hadis, tapi dari semuanya. Kitab yang paling lengkap tentang azab kubur, kitab ditulis murid Ibnu Taimiyah, namanya kitab Roh. Penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, R-O-H, Roh. 40.000 dulu, harga naik tidak ditanggung jawab penceramah. Islam mengajarkan untuk patuh terhadap ulil amri. Namun jika ulil amri kita selalu berlaku zalim, maka marah yang seperti apa yang rakyat harus tunjukkan? Contoh seperti apa? Mengingat Islam bukan menghilangkan marah, tapi menempatkan marah pada tempatnya. Bukan marah nggak tentu arah. Tunjukkan marahmu dengan membawa paku. Bawa paku, tunjukkan marahmu. Saat hari pencoblosan, aku marah. Kau punya suara, one man one vote, one man one choice, satu orang satu suara. Marah di internet nggak menyelesaikan masalah. Gunakan suara. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Bayangkan ini,
Ini politikus kalau sudah melihat ini bisa berapa suara nih, bisa berapa kursi nih. Gunakan. Orang Islam jangan sampai nggak nyoblos, jangan sampai golput, jangan sampai tidak memilih. Di antara beberapa calon itu, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon DPD, calon DPR, gunakan. Inna sama, dengar baik-baik. Ini bagaimana track record orang ini? Peduli nggak sama Islam? Peduli nggak sama ulama? Ngerti nggak tentang syariat Islam? Gunakan mata, lihat baik-baik. Ada tak tanda-tanda penipu di wajahnya? Ada tidak pembohong, pendusta? Setelah itu kemudian gunakan hati, connect ingin dengan Allah, istikharah. Usolli sunnatal istikharah, politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tunjukkan marah, jangan tunjukkan merah. Saya mau nanya Ustadz, bagaimana cara berbicara menjawab orang tua dengan baik, memuliakan ketika kita berusaha menahan amarah, bad mood? Apakah diam sejenak? Kalau diammu adalah emas, diamlah sampai terkendali. Diam. Kira-kira sudah terkendali emosimu, baru kau ngomong, Papa, aku mau nikah. Rupanya orang tuanya nggak setuju sama Mismi. Berikan yang terbaik. Mungkin jangan kamu yang ngomong, karena orang tua tidak pernah menganggap kamu besar. Sebesar apapun engkau, orang tua melihat engkau hanyalah bayi kecil mungil yang ada dalam gendongannya. Sehingga ketika kau berkata, dia tidak melihatmu sebagai orang yang sedang berkata, tapi dia lihat bayi lucu sedang pandai bicara. Oleh sebab itu pakailah lidah orang lain. Isinya ucapanmu, tapi lidah orang lain. Kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Dia punya ustadz, pakai lidah ustadz. Dia punya sesepuh, pakai lidah sesepuh. Dia punya senior, pakai lidah senior. Papa, coba dengarkan ucapan ustadz ini. Oh, dia ngomong gini ya. Kok mirip seperti omongan kamu kemarin? Jangan-jangan kamu udah bisiki dia duluan? Enggak, saya enggak ada kenal. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang buka aib kita? Boleh enggak kita marah kepada orang itu? Jika saat ditegur dia tidak peduli, apa yang harus kita lakukan? Lapor ke polisi. Pasal apa? Pencemaran nama baik, mengganggu ketertiban umum. Ini ustadz ceramahnya paradok, ini ustadz ceramahnya kontradiktif. Tadi katanya jangan marah, kita bukan marah, tapi ada hukum. An-nafsu bin nafsi, kalau dihilangkan nyawa, balas nyawa. Al-ainu bil aini, kalau mata ditusuk, tusuk juga mata dia. Wal uzunu bil uzuni, telinga dipotong, gunting juga telinga dia. Wal juruh al-qisas, wal juruh al-qisas, kalau dilukai balas dengan luka yang sama. Ada hukum dalam Islam, tapi ada yang lebih tinggi lagi, akhlak. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah akan memberikan balasan. Lapor ke polisi karena sudah pencemaran nama baik, akhirnya dipanggil. Kamu sudah ini, ya, berdasarkan ini akan dihukum. Tapi kalau ada pemberian maaf, gimana? Sudah maafkan? Saya sudah maafkan, Pak. Itu sebagai apa? Sebagai pelajaran aja. Saya tobat, nggak bakalan lagi tobat. Alhamdulillah, Ustadz Iblis ini nggak masuk 200 rekomendasi Kemenak. Saya dikirim sama kawan, hah? Dia bilang aku iblis. Ustaz marah waktu itu, enggak. Masa dia bilang iblis? Viralkan. Nah, panggil sama Pak Kapolres Yogyakarta. Tobat Pak, tobat, enggak lagi. Tobat, enggak bakalan update status lagi. Ustaz Somad, tolonglah maafkan ayah kami. Kamu lihat status saya, emang saya ada marah? Enggak. Apa saya buat situ? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada saudaraku ya Allah, dia berbuat ini karena tidak tahu. Tapi kalau kita diamkan nggak bisa, dia harus dikasih pelajaran. Tapi kita maafkan. Oh, saya nggak ngerti Pak Ustadz, pahami aja baik-baik. Memang kalau kurang cairan susah ngerti. Dehidrasi. Apa hukumnya jika kita memukul secara keras? Memukul ya keras. Kalau nggak keras itu melambai. Meninju orang yang sudah berbuat kemungkaran dan telah meresahkan masyarakat, misalnya akhlak tutur kata, sangat menyakitkan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran. Jangan main hakim sendiri, kita kan punya perangkat hukum.
Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisani, dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi qalbi, dengan hati. Tangkap, serahkan ke pihak berwajib. Ini kalian yang nangkap? Iya. Kok udah bonyok duluan? Mati lampu, Pak. Siapa yang mukul? Nggak tahu. Tiba-tiba pas hidup udah gini aja. Ustaz, ada orang yang dikasih zakat, tapi beliau tersinggung, gengsi. Bolehkah bahasanya saya ganti? Saya memberikan THR agar beliau tidak tersinggung. Tapi orang yang saya keluarkan tadi dari zakat mal. Udah miskin begitu singgung lagi. Jadi tentang menyebutkan akad dalam zakat itu bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib, sunnah. Dalilnya wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakan mereka yang kau beri zakat, doanya itu menenangkan mereka. Doakan mereka yang memberi zakat, maka doa itu menenangkan mereka. Saya bayarkan zakat saya tahun ini tunai kepada engkau sah. Lalu dia ajara barakallahu fima ataita, semoga Allah memberikan berkah kepada yang sudah kau berikan. Hukum akad dalam pemberian dan doa itu adalah sunnah, jadi tidak rukun. Mesti nggak pegang, enggak. Jadi sekedar dia beri saja. Seandainya rukun itu, akad itu rukun, maka enggak, berarti enggak sah zakat orang yang bayar zakat pakai kartu gesek. Di Malaysia orang bayar zakat pakai kartu gesek, dan kartu itu mesin kan enggak pernah jawab aku bayar ini, lalu mesin jawab aku terima. Oleh sebab itu maka jadi kalau dia sudah berikan, beri aja. Nih uang, mas ini ada uang nih. Uang apa nih? Ambil aja mas, ambil aja. Niatnya zakat sah. Jangan bilang THR. Zakat kok THR? Zakat. Ambil apa nih? Uang. Ya uang lah, pokoknya uang. Insyaallah baik. Nah, itulah kaji kita. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kawan, dia bilang aku iblis. Ustaz marah waktu itu? Enggak. Masa dia bilang iblis? Viralkan. Nah, panggil sama Pak Kapolres Yogyakarta. Tobat Pak, tobat, enggak lagi. Tobat, enggak bakalan update status lagi. Ustaz Somad, tolonglah maafkan ayah kami. Kamu lihat status saya, emang saya ada marah? Enggak. Apa saya buat situ? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada saudaraku ya Allah, dia berbuat ini karena tidak tahu. Tapi kalau kita diamkan nggak bisa, dia harus dikasih pelajaran. Tapi kita maafkan. Oh saya nggak ngerti Pak Ustadz, pahami aja baik-baik. Memang kalau kurang cairan susah ngerti. Dehidrasi. Apa hukumnya jika kita memukul secara keras? Mukul ya keras. Kalau nggak keras itu melambai. Meninju orang yang sudah berbuat kemungkaran dan telah meresahkan masyarakat, misalnya akhlak tutur kata, sangat menyakitkan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran. Jangan main hakim sendiri, kita kan punya perangkat hukum. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisani, dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi qalbi, dengan hati. Tangkap, serahkan ke pihak berwajib. Ini kalian yang nangkap? Iya. Kok udah bonyok duluan? Mati lampu, Pak. Siapa yang mukul? Nggak tahu. Tiba-tiba pas hidup udah gini aja. Ustaz, ada orang yang dikasih zakat, tapi beliau tersinggung, gengsi. Bolehkah bahasanya saya ganti? Saya memberikan THR agar beliau tidak tersinggung.
Tapi orang yang saya keluarkan tadi dari zakat mal. Udah miskin begitu singgung lagi. Jadi tentang menyebutkan akad dalam zakat itu bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib, sunnah. Dalilnya wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakan mereka yang kau beri zakat, doanya itu menenangkan mereka. Doakan mereka yang memberi zakat, maka doa itu menenangkan mereka. Saya bayarkan zakat saya tahun ini tunai kepada engkau, sah. Lalu dia barakallahu fima ataita, semoga Allah memberikan berkah kepada yang sudah kau berikan. Hukum akad dalam pemberian dan doa itu adalah sunnah. Jadi tidak rukun. Mesti nggak pegang, enggak. Jadi sekedar dia beri saja. Seandainya rukun itu, akad itu rukun, maka berarti nggak sah zakat orang yang bayar zakat pakai kartu gesek. Di Malaysia orang bayar zakat pakai kartu gesek, dan kartu itu mesin kan nggak pernah jawab aku bayar ini, lalu mesin jawab aku terima. Oleh sebab itu maka jadi kalau dia sudah berikan, beri aja. Nih uang, mas ini ada uang nih. Uang apa nih? Ambil aja mas, ambil aja. Niatnya zakat, sah. Jangan bilang THR. Zakat kok THR? Zakat. Ini ambil apa nih? Uang. Ya uang lah, pokoknya uang. InsyaAllah baik. Nah itulah kaji kita. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Berikan kepada kami hidayah, keselamatan, menjaga diri dari yang haram dan merasa berkecukupan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga terjaga dari yang haram ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik padamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana. Terimalah puasa kami, salat kami, qiyamul lail kami, bacaan Quran kami, zikir kami. Sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intiha'i ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan ketemu di jam yang sama, pukul 9 sampai 10 dengan tanya jawab. Hadis yang ke-17 besok Selasa, Rabu 18, Kamis 19, Jumat 20. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.